berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan menyampaikan materi tentang teori belajar sibernetik. Yang beranggotakan Nurul Fauziati Sofiana dengan NIM 56, Naili Zahratun Arifah NIM 58, Siti Nur Satya Nikmah NIM 59, Desi Fitria Astutia Ningtyas NIM 63, dan Rizka Nur Wahidah NIM 65. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Nurul. Bisa di next. Nah, yang pertama akan dibahas mengenai pengertian dari teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik ini merupakan teori belajar yang relatif baru dibanding teori sibernetik berkembang. Menurut teori sibernetik, ini, belajar adalah pengolahan informasi. Seolah-olah teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif, yaitu mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Namun, terdapat perbedaan antara teori kognitif dan teori sibernetik, yaitu proses belajar memang penting pada teori belajar sibernetik, namun yang lebih penting lagi adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari oleh siswa. Atau dapat dikatakan bahwa proses belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Next. Teori belajar menurut beberapa tokoh aliran sibernetik. Yang pertama, teori belajar menurut Landa. Landa membedakan ada dua macam proses berpikir, yaitu ada proses berpikir algoritmik, merupakan proses berpikir yang sistematis, tahap demi tahap, linier, konvergen, lurus, atau menuju ke satu target tujuan tertentu. Yang kedua ada proses berpikir heuristik, yaitu cara berpikir divergen yang menuju ke beberapa target tujuan sekaligus. Next. Yang kedua ada teori belajar menurut Pas dan Scott. Menurut mereka ada dua macam cara berpikir, yaitu ada cara berpikir serialis, merupakan cara berpikir yang hampir sama dengan cara berpikir algoritmik, yaitu berpikir menggunakan cara setahap demi setahap atau linier. Kemudian ada cara berpikir menyeluruh. Cara berpikir ini cenderung melompat ke depan langsung ke gambaran lengkap sebuah sistem informasi atau mempelajari sesuatu dari yang paling umum menuju ke hal yang lebih fokus. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Naili. Oke, selanjutnya ada ciri dan prinsip teori belajar sibernetik. Next. Ciri teori belajar sibernetik di sini adalah proses belajarnya itu menggunakan model proses pengolahan informasi atau sistem informasi yang dipelajari oleh siswa. Untuk prinsip teori belajar sibernetik sendiri merupakan sebuah pendekatan dalam belajar yang mengutamakan berfungsinya memori dari proses pengolahan informasi untuk menentukan perubahan perilaku atau hasil belajar siswa. Selanjutnya dijelaskan oleh Anik. Selanjutnya yaitu model pembelajaran yang sesuai dengan aliran sibernetik.
Ada dua antara lain. Yang pertama, model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Dalam pembelajaran kooperatif, guru memberikan stimulus berupa kuis atau pertanyaan-pertanyaan sebagai tes kemampuan prasyarat siswa, sehingga siswa aktif berpikir. Dan belajar menurut sibernetik adalah pengolahan informasi oleh siswa. Pengolahan informasi ini terjadi karena adanya stimulus dari guru berupa informasi. Yang kedua yaitu model pembelajaran open-ended. Tujuan dari pembelajaran open-ended ini ialah untuk membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa melalui problem solving secara simultan. Dengan kata lain, kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa harus dikembangkan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan setiap siswa. Untuk yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari teori sibernetik. Untuk kelebihan dari teori sibernetik antara lain, yang pertama cara berpikir yang berorientasi pada proses yang lebih menonjol, yang kedua penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis, yang ketiga kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap, yang keempat adanya keterarahan seluruh kegiatan pada tujuan yang ingin dicapai, yang kelima, adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. Yang keenam, kontrol belajar memungkinkan belajar sesuai dengan irama masing-masing individu. Dan yang terakhir adalah balikan informasi memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tingkat unjuk kerja yang telah dicapai dibandingkan dengan unjuk kerja yang diharapkan. Kelemahan dari teori sibernetik, yaitu teori ini dikritik karena lebih menekan pada sistem informasi yang dipelajari dan kurang memperhatikan bagaimana proses belajar. Untuk yang selanjutnya untuk yang selanjutnya adalah aplikasi teori belajar sibernetik. Pengaplikasian teori sibernetik ini dalam pembelajaran harus ada umpan balik dari siswa kepada gurunya. Dengan adanya umpan balik tersebut, guru akan tahu apakah materi yang disampaikan kepada siswanya telah disampaikan atau belum. Guru juga dapat mengetahui kesulitan siswa dalam memahami materi yang disampaikan belajar siswa tersebut. Selanjutnya, siswa akan mengintrospeksi diri dan menentukan tindakan yang akan dilakukan apabila hasil yang diperoleh kurang memuaskan. Mohon maaf karena share screen ada kendala, mungkin nanti videonya bisa ditonton sendiri ya. Linknya akan dikirim ke grup. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya serahkan kepada moderator terlebih dahulu. Silakan jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya izin
bertanya. Silahkan Tiara. Ya, Mas. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tiara Wulandari. Izin bertanya, apa peran guru dalam penerap ini dan pendekatan-pendekatan seperti apa yang dapat dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran? Baik, terima kasih Tiara. Mungkin Rizka lagi menulis pertanyaannya, kita kumpulkan dulu. Untuk selanjutnya, silahkan untuk Anissa Gatu. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya, pengimplementasian seperti apa menggunakan teori sibernetik ini dalam masa pandemi dan setelah masa pandemi. Jadi, gimana cara guru mengimplementasikan teori ini pada masa pandemi ini dan setelah nanti sesudah masa pandemi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, Putri, silahkan. Oke, izin masuk ya, Pak, suara aku terdengar? Terdengar jelas. Oke. Sebelumnya aku izin bertanya ya, kalau teori sibernetik ini kan tadi ada kayak memahami, menyandi, kayak mengingat, kayak gitu kan ada prosesnya. Nah, gimana sih solusi buat kadang kan ada siswa yang dia tuh tahap gitu loh prosesnya, soalnya dia tuh kalau belajar kadang bosan ya. Nah, pasti kan harus memiliki daya ingat yang kuat gitu. Gimana sih solusinya dengan teori yang udah dipaparkan tadi? Gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Putri. Untuk selanjutnya, Hanifa, silahkan. Izin masuk, nama saya Hanifatul Mukaromah. Saya izin bertanya, tadi kan untuk pertanyaan Tiara itu kan peran guru dalam pembelajaran sibernetik seperti apa. Nah, kalau pertanyaan saya itu, nah bagaimana sih siswanya dalam menerapkan pembelajaran sibernetik itu dalam pembelajaran di kelas maupun pembelajaran seperti daring seperti saat ini. Terima kasih. Sementara 3 penanya dulu ya biar dijawab, jadi nggak numpuk. Untuk penanya yang lain bisa masuk ke termin 2. Terima kasih. Yang pertama izin menjawab pertanyaannya Putri ya. Tadi pertanyaan Putri kurang lebih intinya itu mengenai bagaimana cara agar kita dapat mengaplikasikan teori sibernetik ini kepada anak yang memiliki karakteristik di mana dia itu sulit memorinya untuk mengingat. Seperti itu ya. Nah, jadi dalam pengembangan teori ini selain kita menggunakan teori ini merupakan salah satu model pembelajaran. Jadi model pembelajaran yang dapat kita terapkan adalah teori sibernetik, yaitu dengan cara meningkatkan daya ingat, tapi ada faktor pendukung seperti media pembelajaran ataupun cara kita mengajar, seperti itu. Dalam pembelajaran IPA, kita juga tahu kan praktikum dan pemahaman mengenai teori. Di situ kita dapat menggunakan beberapa media, karena kita nantikan mengajarnya di tantangan SD, SMP, mungkin media yang dapat kita pakai yaitu media yang kurang lebih dapat meningkatkan ketertarikan anak untuk
mudah mengingat seperti itu. Jadi mungkin dapat digunakan seperti alat peraga ataupun dengan melakukan eksperimen-eksperimen sederhana. Ada dua keunggulan dengan menggunakan media pembelajaran seperti itu, selain membantu anak untuk dapat mengingat informasi yang kita berikan atau pendidik berikan, namun juga dapat membantu anak untuk dapat memahami mengenai materi ini, materi yang diberikan oleh pendidik, untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Seperti itu. Jadi, untuk dapat memaksimalkan, karena kita tahu karakteristik anak itu berbeda-beda, kita harus menggunakan model pembelajaran pendukung lainnya. Selain dengan sibernetik, kita juga dapat menggunakan media pembelajaran seperti itu. Apakah cukup jelas, Putri? Iya, jelas. Terima kasih, Desi. Siap, sama-sama. Izin menjawab ya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Cornelia bukan ya yang tanya? Tiara sama Hanifa tadi. Anissa Gati. Bukan. Oh iya, Gati. Anissa. Ya, yang peran implementasi teori belajar sibernetik di masa pandemi dan di masa sesudah pandemi. Nah, pengertian teori belajar sibernetik sendiri kan ini tuh lebih menekankan pada perkembangan teknologi dan ilmu informasi ya. Jadi untuk penerapannya di dalam pandemi ini bisa menciptakan sebuah media pembelajaran yang mungkin lebih interaktif yang bisa digunakan kepada siswa, terutama seperti aplikasi-aplikasi ataupun media pembelajaran lain yang membantu pembelajaran siswa tersebut. Nah, untuk setelah pandemi ini nanti masih sama, kita bisa membuat seperti media pembelajaran seperti laboratorium atau penunjang lainnya yang mungkin nantinya bisa meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi tersebut. Karena penekanan dari teori belajar sibernetik sendiri ini merupakan teori belajar yang meningkatkan pemahaman terhadap teknologi dan informasi. Apakah ada sanggahan? Terima kasih atas jawabannya. Oke. Izin menjawab pertanyaan Hanifa ya. Mungkin yang teman-teman teman-teman anggota yang lain bisa menambahkan. Untuk penerapan teori sibernetik pada pembelajaran daring, kan kita ketahui seperti tadi ya, jawaban dari pertanyaan Mbak Anissa mengenai implementasi dalam masa pandemi ini, kita dapat memaksimalkan dalam penerapan teknologi. Selain itu kan kita juga mengetahui pembelajaran ada asinkron dan sinkronus. Jadi kita dapat memaksimalkan kedua itu untuk membantu anak dalam mendapatkan informasi untuk dapat memaksimalkan implementasi dari teori sibernetik ini sendiri. Seperti itu ya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada tambahan? Izin menjawab pertanyaan dari Tiara mengenai peran guru dalam teori sibernetik gitu ya. Menurut saya, teori sibernetik ini kan merupakan teori yang menekankan pada penyampaian informasi. Nah, dalam penyampaian informasi ini, itu harus ada interaksi antara pendidik dan juga peserta didik harus diperhatikan dengan baik agar pemahaman mengenai informasi yang disampaikan itu dapat diterima, diproses, dan juga tersimpan dengan baik pada memori peserta didik. Nah, guru itu bisa memberikan feedback atau umpan balik kepada siswa berupa nilai atas kerja siswa yang dimana akan mengingatkan kepada siswa
sampai sejauh mana penguasaannya terhadap materi yang sedang dipelajari. Agar siswa tersebut itu bisa mengintrospeksi dirinya agar dapat memperoleh hasil belajar yang diinginkannya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada tambahan dari kelompok 5 lainnya. Izin menanggapi tadi jawaban, apakah peran guru itu hanya penambahan nilai saja dalam pembelajaran sibernetik ini? Menurut kelompok 5 itu yang lain itu bagaimana? Apakah hanya penambahan nilai saja atau bagaimana? Terima kasih. Izin menjawab ya, untuk fungsi guru dari teori hibernasi sendiri itu selain penambahannya itu mencapai tujuan belajar secara efektif. Jadi nantinya guru itu bertanggung jawab atas pemahaman siswa terhadap materi, baik itu dari pemahaman secara interpersonal maupun dari lingkungan itu sendiri. Seperti itu. Iya, betul. Izin menambahkan sedikit ya. Jadi guru itu sebagai pengawas di mana melihat perkembangan dari siswa. Jadi kita tidak hanya memberikan nilai kepada siswa tersebut, namun kita juga mengetahui bagaimana perkembangan baik dari psikomotorik maupun motorik dari siswa tersebut. Untuk dapat kita evaluasi lebih baik karena guru juga akan menentukan bagaimana model pembelajaran yang tepat bagi siswa tersebut. Cukup, mungkin Hanifah ada tambahan lagi? Terima kasih. Cukup. Baik, sama-sama. Untuk pertanyaannya sudah semua ya? Atau ada yang belum terjawab? Sudah semua pertanyaan yang sudah terjawab sudah semua. Mungkin barangkali teman lain ada yang tanya. Ya, dipersilakan dibuka termin 2 sebanyak 3 penanya ya. Silakan untuk raise hand. Terima kasih. Untuk yang tadi raise hand ya, kepada Mbak Rahmadita, silahkan menyampaikan pertanyaannya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Di dalam teori belajar sibernetik itu kan terdapat kata bahwa antara stimulus dan respon terdapat suatu seri terhadap prosesan informasi di mana pada masing-masing tahapan dibutuhkan waktu tertentu. Itu maksudnya bagaimana ya? Terima kasih. Mohon maaf, boleh diulang nggak ya, Dita? Di tempatku tadi kurang jelas. Oh ya, di dalam teori belajar sibernetik itu terdapat kata bahwa antara stimulus dan respon terdapat suatu seri tahapan pemrosesan informasi di mana pada masing-masing tahapan dibutuhkan waktu tertentu.
itu maksudnya bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Dita atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Adisti, silahkan. Izin masuk, izin bertanya. Bagaimana langkah yang harus dilakukan seorang pendidik dalam memberikan pembelajaran dengan menerapkan teori sibernetik tersebut? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Cukup semua, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan kepada Cornelia. Cornelia. Saya izin bagaimana penerapan itu ada kapabilitas belajar. Nah, yang saya ingin tanyakan yaitu Mohon maaf teman-teman karena di sini lagi azan, saya rest dulu bentar ya. Izin menjawab untuk pertanyaan Adisti, langkah-langkah yang dilakukan pendidik dalam penerapan teori sibernetik antara lain, yang pertama menentukan tujuan pembelajaran, kemudian menentukan materi pembelajaran, lalu mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi pelajaran, kemudian menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan sistem informasi tersebut dan yang terakhir yaitu menyajikan materi dan membimbing siswa belajar dengan pola yang sesuai dengan urutan materi pelajaran. Gimana, sudah terjawab atau belum? Sudah, terima kasih atas jawabannya.
Izin menjawab pertanyaannya Dita ya. Ini pada slide ke-6 mengenai proses berpikir algoritmik, yaitu proses berpikir yang sistematis, tahap demi tahap, linier, konvergen, lurus menuju satu target tujuan tertentu. Ini ya Dita, benar? Maaf, tadi ternyata pertanyaan dari Dita itu mengenai teori sibernetik antara stimulus dan respon seri adanya tahapan pemrosesan informasi yang dibutuhkan waktu tertentu. Jadi untuk penerapan dari setiap teori pembelajaran itu pastinya membutuhkan rentan waktu tertentu di mana siswa itu dapat memahami atau melakukan tujuan dari teori pembelajaran itu sendiri dengan maksimal. Jadi di sini itu maksudnya setiap siswa itu membutuhkan waktu tertentu, kurun waktu tertentu untuk dapat menyerap informasi dengan cara mengingat, terus mengimplementasikannya secara konvergen terhadap lingkungan, serta dapat memberikan penyelesaian solusi atau problem solving-nya itu membutuhkan rentan waktu sendiri, rentan waktu yang berbeda-beda. Jadi pendidik itu harus dapat memahami mengenai karakteristik setiap siswanya, di mana setiap siswa itu menerima stimulus atau responnya itu dengan berbeda-beda, membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Jadi intinya itu tahap pemrosesan dari teori sibernetik ini membutuhkan kurun waktu agar siswa dapat maksimal dalam memahami materi untuk mendapatkan informasinya seperti itu. Apakah cukup jelas? Jelas, terima kasih. Siap, sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Cornelia yang tentang kapabilitas belajar pada kelebihan teori sibernetik yang dapat disajikan lebih banyak hal dalam hasil dari pembelajarannya itu sendiri, sehingga hasil dari pembelajaran itu disajikan dengan lengkap setelah pembelajaran, seperti itu. Apakah sudah cukup jelas, Cornelia? Sudah, terima kasih atas jawabannya. Baik, sama-sama. Untuk termin yang terakhir ya. Untuk termin yang terakhir, silakan kepada Intan Rahmalia menyampaikan pertanyaannya.
Baik, terima kasih kepada kelompok 5 ya. Izin sebelumnya mohon maaf karena belum bisa on cam karena sinyalnya kurang stabil. Izin menyampaikan pertanyaan, bagaimana hakikat pembelajaran berdasarkan teori sibernetik dalam proses pembelajaran yang efektif? Apakah sudah cukup jelas? Sangat jelas. Terima kasih, Intan. Selanjutnya. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya kepada Maisy, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Izin bertanya, model pembelajaran seperti apa yang cocok untuk diterapkan pada siswa SMP pada masa pandemi seperti ini? Baik, terima kasih, Maisy. Yuk, satu lagi, biar pas 3. Mau ada yang tanya lagi nggak? Mungkin sambil nunggu penanya yang terakhir, izin menjawab mengenai hakikat dari pembelajaran menurut teori sibernetik untuk penerapan pembelajaran yang efektif. Hakikat manajemen pembelajaran berdasarkan teori sibernetik sendiri adalah usaha guru untuk membantu siswa mencapai tujuan belajarnya secara efektif dengan cara memfungsikan unsur-unsur kognisi siswa, terutama unsur pikiran, untuk memahami stimulus dari luar melalui proses pengolahan informasi. Jadi di sini kita sebagai pendidik itu memberikan bahan ajar kepada siswa, kemudian siswa itu memahami atau merespon dari bahan ajar tersebut melalui pengolahan informasi oleh dirinya. Mungkin dia mencari referensi dari Google untuk melihat-lihat yang terkait dengan bahan ajar oleh pendidik tersebut, atau tidak dia bertanya-tanya kepada temannya atau melakukan diskusi. Jadi di sini hakikat pembelajaran siswa itu lebih diutamakan untuk dapat menyelesaikan masalahnya sendiri atau mencari problem solving-nya sendiri. Seperti itu ya. Apakah cukup jelas, Intan? Iya, cukup jelas, Desi. Berarti peran sebagai guru itu ya kayak memberi tambahan materi apabila terjadi miskonsepsi seperti itu ya? Iya, tadi juga udah dijelaskan ya, guru itu selain memberi nilai, juga memberi bahan ajar, terus memberi pemahaman kepada siswa, dia juga melihat perkembangan mengenai pembelajaran atau pemahaman dari siswa tersebut, dan juga mengarahkan siswa untuk dapat mengetahui jati dirinya atau mengarahkan siswa menjadi lebih baik, seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada tambahan? Teman-teman, apakah ada yang mau menjawab pertanyaan Messi?
Mungkin saya izin menjawab pertanyaan Messi terlebih dahulu dan teman-teman yang lain yang mau menambahkan silahkan. Untuk metode pembelajaran yang tepat yang bisa kita terapkan di masa pandemi seperti ini, sebenarnya semua metode pembelajaran itu dapat digunakan, hanya saja bagaimana kreativitas dari pendidik itu untuk dapat mengimplementasikan model pembelajaran di masa pandemi. Maaf, apakah suara saya putus-putus? Menambahkan lagi, Ding. Jadi, seluruh pendekatan ataupun model pembelajaran itu sebenarnya bisa dipakai dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ seperti ini, hanya saja memerlukan kreativitas bagaimana pendidik itu dapat mengimplementasikannya ya. Seperti kita dapat menggunakan model pembelajaran project based learning. Di situ kan model pembelajarannya itu berbasis proyek atau kegiatan yang dilakukan mandiri oleh siswa, tapi tetap dikontrol atau diawasi oleh pendidik. Selain itu juga dapat menggunakan metode pembelajaran studi sester, yang berarti melakukan kritisi terhadap suatu kasus, jadi kita melakukan diskusi terhadap suatu kasus bersama dengan siswa. Nah, pembelajaran seperti ini tentunya kan tadi juga sudah dijelaskan memerlukan faktor pendukung lainnya seperti media pembelajaran dan juga kreativitas dari pendidik itu, seperti itu. Jadi model pembelajaran itu semuanya bisa dipakai, tergantung dari pendidiknya. Terima kasih. Apakah cukup jelas, Messi? Atau ada tambahan dari teman yang lain? Dari teman-teman lain, apakah tadi sudah menambahkan? Maaf karena saya terpental. Mungkin karena tidak ada yang ingin menambahkan, kita akhiri sesi diskusi atau tanya jawab kali ini. Saya kembalikan ke Rizka untuk menutup. Mungkin Rizka sedang ada kendala ya. Saya tutup aja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata ataupun kendala yang sempat kami alami, saya perwakilan dari kelompok memohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas partisipasinya untuk dapat mengikuti presentasi kali ini. Saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.